Selamat pagi, siang, dan juga sore Bu Winnie. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Pamela, Valen, Phoebe, dan juga Devon. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas kami mengenai perbandingan regulasi pangan Indonesia dengan negara Nigeria pada produk mie instan yang mencangkup perbandingan label pangan, klaim, registrasi, impor-ekspor, dan juga jaminan halal. Yang dimana kita tahu bahwa regulasi pangan ini sangat penting untuk kita bahas karena mencangkup dengan keamanan produk yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelum memasuki ke pembahasan yang lebih lanjut yaitu perbandingan antara dua negara, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu arti dari regulasi pangan itu sendiri. Jadi regulasi pangan adalah tahapan wajib yang harus dilakukan sebelum produk boleh diedarkan. Tujuan dari tahapan ini tentunya adalah untuk memastikan bahwa produk yang beredar itu aman, bermutu, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi sebelum produk hasil pangan sampai ke konsumen, produk itu sendiri telah melewati beberapa evaluasi sehingga dapat dijamin keamanannya, mutu, gizi, dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam slide ini terlihat perbandingan regulasi pangan negara Indonesia dan Nigeria. Dalam negara Indonesia sendiri, terlihat dasar hukum yang melandasi regulasi pangan itu cukup beragam, dengan yang utamanya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang mengatur tentang pangan, disertai juga dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun dikeluarkan oleh BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya, seperti yang kita tahu bahwa setiap produk yang beredar diwajibkan memiliki nomor registrasi, maka dalam negara Indonesia nomor registrasi dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dengan dua nomor registrasi yang berbeda, yaitu yang pertama untuk produk dalam negeri, nomor registrasinya adalah BPOM RIMD, serta untuk produk import, nomor registrasinya adalah BPOM RIML. Selanjutnya, sistem registrasi yang digunakan adalah perizinan berusaha berbasis resiko atau PBUMKU, di mana tingkat resiko dari produk akan menentukan proses evaluasi dan perizinan edarnya. Setelah semua regulasi itu dilakukan dan produk telah beredar, tetap akan dilakukan pengawasan pasca edar yang mencakup tentang evaluasi dapat meliputi seperti dokumen, komposisi, keamanan, mutu, dan juga kesesuaian tabel secara lebih rinci. Sementara itu, di negara Nigeria, regulasi pangan berada di bawah dasar hukum NAFDAC, Act, CAP F33, Laws of the Federation of Nigeria 2004. Seperti halnya dengan negara Indonesia, di negara Nigeria juga produk pangan yang beredar harus memiliki nomor registrasi. Maka dari itu, nomor registrasi di negara Nigeria dikeluarkan oleh National Agency for Food and Drug Administration and Control. Dengan nomor registrasinya adalah NAFDAC Registration Number. Lalu selanjutnya, sistem registrasi yang ada di Nigeria sedikit berbeda dengan sistem registrasi yang ada di Indonesia, yaitu untuk negara Nigeria ini bersifat secara terpusat dengan pre-market control, di mana izin yang diberikan sebelum produk beredar dan memiliki masa berlaku sekitar 5 tahun. Sama halnya dengan negara Indonesia, pengawasan pasca edar juga dilakukan, dan registrasi produk dapat dicabut apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur registrasi pangan di kedua negara ini, yaitu Indonesia dan juga Nigeria. Untuk alur registrasi pangan di kedua negara ini, Indonesia itu menerapkan sistem registrasi digital melalui e-registration risk-based approach yang terintegrasi dengan OSS, di mana pelaku usaha itu harus memiliki PBUMKU sebelum mereka mengajukan izin edar. Evaluasinya itu mencakup pemeriksaan administratif dan teknis seperti komposisi bahan, proses produksi, hasil uji keamanan, dan rancangan label. Nah, jenis izin yang diterbitkan itu disesuaikan dengan tingkat resiko produk. Sebaliknya, untuk Nigeria mereka itu bukan digital, tapi mereka itu menekankan inspeksi fisik fasilitas produksi sebagai tahap awal melalui Certificate of Recognition. Nah, tanpa sertifikat ini, proses registrasi itu tidak dapat dilanjutkan. Ketika sudah di-accept nih, maka evaluasi selanjutnya itu mencakup pemeriksaan dokumen, sertifikat analisis, label, dan juga penyerahan sampel produk. Perbedaan utama itu terlihat pada pendekatannya, di mana Indonesia berbasis digital dan juga resiko, sedangkan Nigeria berbasis inspeksi langsung. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ketentuan label dan perikanan pangan dari salah satu produk, yaitu mie instan, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Devon. Berikutnya saya akan menjelaskan perbandingan peraturan label di Indonesia dengan negara Nigeria. Menurut negara Indonesia, peraturan label pangan ini diatur oleh BPOM, di mana menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana label pangan harus memuat informasi tentang produk pangan. Menurut Pasal 96 dan Pasal 97,
Label pangan wajib dicantumkan pada setiap produk pangan yang beredar di Indonesia, dicetak dengan jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan sekurang-kurangnya terdapat 9 elemen, yaitu nama produk, daftar bahan digunakan, berat bersih, nama alamat pihak produksi, halal bagi produk yang disyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kadaluarsa, izin edar, dan keterangan asal bahan pangan tertentu. Dan dari 9 elemen tersebut, seminimal-minimalnya mencantumkan nama produk, berat bersih, keterangan pihak produksi, tanggal kode produksi, dan kadaluarsa. Dan produk pangan yang berbahan dasar alergen juga harus mewajibkan bahwa produk tersebut mengandung alergen. Berikutnya ini adalah ketentuan label pangan di negara Nigeria, di mana di negara Nigeria diatur oleh National Agency for Food and Drugs Administration and Control atau yang disingkat sebagai NAFDAC. Menurut peraturan yang berjudul Prepackaged Food, Water and Ice Labeling Regulation pada tahun 2019, label pangan dalam produknya tidak boleh menyesatkan, tidak ada klaim medis tertera jelas dalam bahasa Inggris, dan ada aturan khusus untuk pangan yang dikhususkan untuk anak kecil. Di mana perbedaan paling menonjol adalah pada negara Nigeria tidak mewajibkan adanya klaim halal pada label pangannya, dan tidak tertulis elemen apa saja yang harus dicantumkan dalam kemasan produknya. Berikut adalah perbandingan kemasan produk Indomie pada negara Indonesia dan negara Nigeria, di mana kemasan Indomie di negara Indonesia terdapat logo halal di sisi depannya, dan di negara Nigeria tidak ada. Sebaliknya, di negara Nigeria itu terdapat slogan di sisi depan kemasan Indomie yang bertuliskan Tasty Nutrition Good For You, di mana pada kemasan Indomie negara Indonesia tidak ada slogan seperti ini. Dan terakhir, pada kemasan Indomie di negara Nigeria, pada bagian belakangnya terdapat klaim seperti klaim high in protein atau high in vitamin. Jika dibandingkan dengan kemasan Indomie di Indonesia, klaim-klaim tersebut tidak ada. Berikutnya adalah peraturan tentang perikanan produk pangan, di mana baik di negara Indonesia ataupun negara Nigeria sama-sama memiliki peraturan yang sangat mirip, di mana iklan tidak boleh menyesatkan dan mengandung informasi palsu. Dan hanya bedanya di Indonesia diatur oleh BPOM dan diawasi langsung juga oleh BPOM, dan sedangkan di negara Nigeria diawasi langsung oleh NAFDAC. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan klaim pangan. Perbandingannya di negara Indonesia dan negara Nigeria, di mana di negara Indonesia setidak-tidaknya terdapat 5 kategori klaim, yaitu klaim gizi non-gizi, klaim kesehatan, klaim isotonik, klaim vegan, dan klaim terkait mikroorganisme. Dan masing-masing dari klaim ini terdapat standarnya masing-masing, standar batas maksimal dan minimalnya masing-masing. Di mana di negara Nigeria itu tidak mempunyai standar seketat ini, tidak ada tipe-tipe standarnya atau tidak benar-benar dijelaskan berdasarkan kategori standarnya. Hanya klaim-klaim standar saja yang umum di produk pangan Nigeria. Tapi baik itu negara Indonesia ataupun negara Nigeria sama-sama harus berasal dari pihak berwajib klaim pangan yang ada pada produknya. Dan terakhir, negara Nigeria tidak memperbolehkan untuk menaruh klaim yang menjerumuskan atau klaim seolah-olah produk tersebut adalah produk yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regulasi impor pangan olahan, khususnya yaitu mie instan, di Indonesia dan juga di Nigeria. Jadi, perdagangan mie instan itu negara memerlukan pengaturan yang ketat untuk menjamin keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar mutu, dan juga serta perlindungan konsumen. Baik Indonesia maupun Nigeria itu memiliki sistem pengawasan nasional, tetapi pendekatan yang digunakan itu berbeda-beda. Di Indonesia, mie instan itu dikategorikan sebagai pangan olahan dan berada di bawah pengawasan BPOM. Untuk dapat diperdagangkan, produk impor itu wajib memiliki izin edar BPOM dengan kode ML atau makanan luar negeri. Izin ini merupakan bentuk wajib dan bentuk persetujuan prapasar yang memastikan produk itu telah memenuhi persyaratan keamanan, lalu mutu, dan juga label sesuai dengan regulasi nasional. Selain itu, pada saat produk masuk ke wilayah Indonesia, importir itu juga wajib mengajukan surat keterangan impor atau SKI melalui sistem elektronik BPOM. Jadi SKI ini tuh merupakan bagian dari pengawasan perbatasan yang terintegrasi dengan sistem keAPBANan. Jika produk tidak memenuhi persyaratan, maka dapat ditahan, lalu dikembalikan, ataupun bahkan dimusnahkan. Jadi sistem Indonesia itu bersifat 2 tahap, prapasar dan juga border control. Sedangkan di Nigeria, pengawasan impor itu dilakukan terutama oleh NAFDAC. Jadi produk pangan itu harus melalui proses registrasi yang mencakup evaluasi dokumen dan juga label, dan pada tahap pemasukan barang dilakukan port inspection di pelabuhan ataupun di bandara, termasuk verifikasi dokumen dan pemeriksaan fisik jika diperlukan. Jadi selain NAFDAC, terdapat juga peran Standard Organization of Nigeria melalui skema SONCHAP yang memastikan kesesuaian standar teknis dan mutu produk impor.
Dengan demikian, sistem Nigeria itu melibatkan lebih dari satu lembaga dan pengawasan impor. Selanjutnya, dari sisi ekspor sendiri, di Indonesia, eksportir mie instan itu harus memenuhi ketentuan perdagangan internasional serta persyaratan negara tujuan. Jadi, BPOM itu harus menerbitkan surat keterangan ekspor atau yang disebut SKE yang menyatakan bahwa produk tersebut itu diproduksi dan juga diawasi sesuai dengan standar regulasi Indonesia. Dokumen ini sering menjadi persyaratan paling penting dalam perdagangan internasional. Sedangkan di Nigeria sendiri, ekspor pangan olahan itu juga berada di bawah kewenangan NAFDAC. Eksportir wajib memperoleh export permit atau export certificate sebelum produk itu dikirim ke luar negeri. Jadi dokumen ini membuktikan bahwa produk tersebut itu telah memenuhi standar regulasi nasional. Selain itu juga dapat pula diperlukan sertifikat tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan. Secara umum, kedua negara itu memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi konsumen dan juga memastikan keamanan serta mutu pangan dalam perdagangan lintas negara. Namun terdapat perbedaan pendekatan. Indonesia itu menerapkan sistem yang lebih terpisah antara persetujuan prapasar dan pengawasan di perbatasan, sedangkan kalau Nigeria itu menggunakan pendekatan multi lembaga dengan peran dominan NFDAC dan dukungan SON dalam aspek standarisasi. Meskipun mereka itu berbeda, tetapi keduanya itu sama-sama menekankan pengawasan ketat terhadap perdagangan mie instan lintas negara. Nah, untuk mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI, Indonesia itu mengatur melalui UU nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Pemilik merek terdaftar memperoleh hak eksklusif selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Regulasi ini dinilai lebih adaptif terhadap perkembangan perdagangan internasional dan juga standar global. Sementara untuk di Nigeria, perlindungan merek itu diatur melalui Trademarks Act 2004, di mana secara formal memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar. Tetapi, efektivitas penegakan hukum itu masih menjadi tantangan, di mana regulasi yang relatif lama ini dinilai memerlukan reformasi agar lebih selaras dengan dinamika perdagangan modern. Baik, untuk bagian ini saya akan membahas tentang kriteria sistem jaminan halal atau SJH pada produk mie instan. Jadi SJH sendiri itu merupakan suatu sistem manajemen yang dirancang untuk memastikan bahwa kehalalan produk itu tetap terjaga secara konsisten sepanjang rantai produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga juga distribusi. Jadi dalam konteks pangan olahan, SJH itu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen religius, tetapi juga menjadi bagian dari pengendalian mutu dan juga keamanan pangan karena menekankan dokumentasi, lalu keterturusan, serta pengendalian proses. Mie instan itu termasuk kategori pangan olahan dengan tingkat kompleksitas yang tinggi karena menggunakan berbagai bahan pangan, tambahan, dan juga proses industri. Hal ini menimbulkan beberapa titik kritis kehalalan, misalnya pada penggunaan bumbu berbasis daging, lalu juga minyak atau shortening, emulsifier, serta juga flavor enhancer yang sumber dan prosesnya itu pembuatannya harus diverifikasi. Karena itu juga penggunaan dan penerapan SJH pada mie instan itu menuntut pengendalian yang ketat, terutama pada penggunaan bahan yang status halalnya itu jelas dan terdokumentasi, serta pengendalian proses untuk mencegah kontaminasi silang seperti pemisahan fasilitas, lalu prosedur pembersihan, dan juga pelatihan sumber daya manusia. Selain itu, SJH itu juga memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, agar konsistensi halal tetap terjaga, tetapi bukan hanya pada tahap pemeriksaan awal. Dalam sisi regulasi, Indonesia sudah mengintegrasikan SJH dalam kerangka hukum nasional sehingga sertifikasi halal itu cenderung bersifat wajib untuk produk tertentu. Sedangkan di Nigeria, penerapan sistem halal pada produk pangan seperti mie instan itu lebih bersifat sukarela dan umumnya itu didorong oleh kebutuhan pasar serta preferensi konsumen muslim yang ada di sana. Dengan demikian, kedua negara itu sama-sama memandang halal itu sebagai aspek yang sangat penting, tetapi tingkat integrasi SJH dalam regulasi nasional menunjukkan perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil diskusi dan presentasi kami, dapat kita ketahui bahwa kedua negara meskipun memiliki tujuan yang sama, namun masing-masing negara dapat memiliki pendekatan regulasi pangan yang berbeda-beda dalam berbagai aspek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.